Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Sulistiana dengan NIM K43-18067. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria. Hormon yang berperan pada reproduksi pria yang pertama kali dan yang paling penting adalah androgen. Androgen sendiri merupakan steroid seks pada pria yang berperan di berbagai fungsi organ reproduksi maupun non-reproduksi. Androgen ini dapat berupa testosteron, 5-alfa-dihidrotestosteron atau DHT, androsteron, androstenedion, 17-hidroksiprogesteron, progesteron, dan pregnenolon. Komponen utama dari testosteron ini dalam jumlah besar dihasilkan oleh testis dan dalam jumlah kecil dihasilkan oleh keranjang adrenal. Peran androgen ini pada pria bergantung pada berbagai faktor seperti jumlah androgen yang diproduksi, distribusi, metabolisme, dan interaksi dengan reseptor serta ekskresinya. Kemudian ada steroidogenesis testis. Nah, jadi di dalam testis ini terdapat sel Leydig. Sel Leydig ini merupakan penghasil utama hormon testosteron. Sel ini terletak di kompartemen interstitial testis yang memproduksi sekitar 95% testosteron. Untuk pria dewasa memiliki sekitar 200 juta sel Leydig. Testis ini memproduksi sekitar 6-7 mg testosteron pada setiap harinya. Konsentrasi testosteron dalam testis 80 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi di darah tepi. Kemudian, sel Leydig ini mengonversikan kolesterol menjadi testosteron. Di dalam sel ini, testosteron juga dapat diubah menjadi dihidrotestosteron atau estradiol. Sel Leydig ini memproduksi estradiol tapi dalam jumlah yang kecil, yaitu sebanyak 20% dari aromatisasi periferal. Kemudian selanjutnya adalah steroidogenesis adrenal. Nah, jadi kelenjar adrenal ini atau biasa disebut kelenjar supranal ini menghasilkan berbagai macam hormon. Salah satunya adalah hormon testosteron. Kelenjar ini terdiri dari bagian korteks dan medula, dan bagian korteksnya ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, yang pertama adalah zona glomerulosa atau zona bagian luar, kemudian ada zona fasciculata atau zona bagian tengah, dan zona reticularis, yaitu bagian dalam. Nah, di sini terlihat gambarnya teman-teman, ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Steroidogenesis pada adrenal ini memiliki makna yang lebih luas jika dibandingkan dengan steroidogenesis pada testis. Proses ini memiliki istilahnya jalur bersama yang mirip dengan steroidogenesis testis maupun seletika ovarium. Tapi, pada proses selanjutnya, sebagian progesteron atas pengaruh dari renin-angiotensin akan memasuki jalur pembentukan mineralokortikoid atau aldosteron yang berada di zona glomerulosa. Kemudian, adenokortikotropik hormon atau ACTH akan menstimulasi 17-OH progesteron untuk memasuki jalur pembentukan glukokortikoid atau kortisol dan kortison. Nah, sementara androgen adrenal ini akan dibentuk di dalam zona reticularis. Selanjutnya ini adalah gambar dari biosintesis testosteron. Jadi, kolesterol baik yang masuk melalui reseptor LDL maupun sintesis de novo akan disimpan ke dalam sitoplasmik lipid droplet dalam bentuk kolesterol ester setelah diesterifikasi oleh asil CoA kolesterol transferase. Di dalam sini, jumlah lipid droplet akan berbanding terbalik dengan kecepatan sintesis androgen. Nah, jadi apabila sintesis androgennya lambat, maka jumlah lipid droplet akan banyak, begitupun sebaliknya. Melalui aktivasi luteinizing hormone atau LH, kolesterol ester ini akan dihidrolisis oleh kolesterol ester hidrolase untuk selanjutnya mengalami steroidogenesis. Kemudian, kolesterol ini akan memasuki mitokondria dengan bantuan STAR. STAR ini adalah singkatannya Steroidogenic Acute Regulatory Protein. STAR ini terletak di membran dalam mitokondria dan berperan dalam perpindahan kolesterol dari membran luar menuju membran dalam mitokondria. Kemudian, terjadilah perubahan konformasional yang membuka kantung pengikat kolesterol. Setelah fosforilasi, STAR ini akan berinteraksi dengan voltage dependent anion channel 1 atau VDAC1 pada membran bagian luar. Setelah di dalam mitokondria,
kolesterol akan diubah menjadi pregnenolon dengan bantuan enzim P450 side chain cleavage atau P450-SSC. Pregnenolon ini selanjutnya akan berdifusi melalui membran mitokondria menuju retikulum endoplasma. Kemudian setelah pregnenolon ini berdifusi, maka selanjutnya akan memasuki retikulum endoplasma. Nah, ini dapat melalui jalur 4 atau jalur 5. Jalur 4 atau 5 ini merujuk pada penempatan ikatan rangkap pada steroid. Nah, jalur 5 ini lebih dominan dibandingkan jalur 4 jika pada manusia. Ini terlihat teman-teman ya. Pada bagian kanan ini ada jalur 4 dan jalur 5. Nah, jalur 4 sama 5 ini perbedaannya adalah letak ikatan rangkapnya. Nah, jika pada jalur 4 bisa dilihat pada bagian kiri gambar. Ini pregnenolon diubah menjadi progesteron oleh 3-beta HSD atau 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Kemudian enzim CYP21A2 kemudian mengonversikan progesteron menjadi 17-alfa hidroksiprogesteron. Enzim ini juga melepaskan rantai samping sehingga terbentuk androstenedion. Nah, kemudian androstenedion ini dikonversi menjadi testosteron melalui kerja enzim 17-beta HSD atau 17-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Sedangkan pada jalur kelima, dapat dilihat pada gambar bagian kanan, dibantu oleh enzim P450C17. Ini pregnenolon dikonversi menjadi produk antara 17-hidroksipregnenolon dan selanjutnya P450C17 ini akan mengonversikan produk antara tersebut menjadi dehidroepiandrosteron atau DHEA. DHEA ini kemudian dikonversi menjadi androstenedion oleh kerja enzim 3-beta HSD. Testosteron ini kemudian terbentuk dari androstenedion sebagaimana terjadi pada jalur 4. Kemudian selanjutnya adalah peran LH atau luteinizing hormone dalam sintesis testosteron. Jadi kerja utama dari LH itu adalah menempel kepada reseptornya, yaitu reseptornya adalah sel Leydig dan dapat menginduksi sintesis serta mengeluarkan testosteron. Selain itu, LH juga berperan dalam regulasi jumlah sel Leydig. Selain itu, juga terdapat human chorionic gonadotropin atau HCG. HCG ini dapat berikatan dengan reseptor LH dan menstimulasi sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Selain itu, HCG juga digunakan untuk meningkatkan kadar testosteron endogen pada stimulasi spermatogenesis. Kemudian selanjutnya ada peran faktor lain dalam steroidogenesis. Yang pertama adalah growth factor atau GF. Nah, jadi GF ini berpengaruh terhadap fungsi sel Leydig. Nah, GF ini ada insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 dan transforming growth factor alpha atau TGF-alpha. Ini bertindak sebagai aktivator aktivitas sel Leydig dan sementara TGF-beta bertindak sebagai inhibitor. Nah, pada sel Leydig manusia, aktivitas steroidogenik ini juga distimulasi oleh epidermal growth factor atau IGF. Kemudian selanjutnya adalah hormon tiroid. Hormon tiroid ini dapat mempercepat diferensiasi sel Leydig dan juga menstimulasi ekspresi STAR dan memproduksi steroid di dalam sel yang telah berkembang secara sempurna. Kemudian ada glukokortikoid. Glukokortikoid ini dapat menghambat enzim steroidogenik dan menginduksi apoptosis sel Leydig. Dan untuk FSH rekombinan dapat menstimulasi produksi testosteron pada pria. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan pada saat pemaparan materi tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.